Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah di Blessing Night pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita akan memulai dengan doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami Tuhan mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Sungguh baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia pujikan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Oh, mari bersama pujikan. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada
lagi. Kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari katakan, kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan. Mari sembah Yesus, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah Dia. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Kami kagum akan Engkau, Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu, Tuhan. Oh, tak terselami Engkau, Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, Kau sungguh indah, Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, nama di atas segala nama. Mari sembah Dia. Kau yang terindah dalam hidup ini, Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sembah kami.
angkat suaramu sembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Yesus, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari angkat tanganmu dan pujikan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami kagum dan kami menghormati Engkau Yesus, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari 60 Surabaya pada jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Setiap ibadah disertai dengan live streaming dan ibadah Super Kids secara onsite dan online. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 3 Juli 2022. Bagi jemaat yang akan menyerahkan anaknya, dipersilahkan menghubungi petugas ibadah.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh beribadah Tuhan secara online pada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami naikkan syukur, terima kasih atas segala kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kalau sampai saat ini kami boleh menarik nafas, boleh menikmati kehidupan, menjalani kehidupan bersama-sama dengan Kau. Kami tahu, kami menyadari semuanya karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Urapi kami semua Tuhan dalam acara Blessing Night pada malam hari ini. Biarkan Tuhan benar-benar malam hari kami mendapat sesuatu blessing yang baru, sehingga kami boleh melangkah lebih jauh lagi untuk melayani Engkau, menjadi berkat buat orang lain. Urapi kami semuanya Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita bersyukur pemerintah kita begitu baik menangani pandemi, sehingga kita boleh memasuki hari-hari yang jauh berbeda daripada beberapa waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan sendiri yang beracara, atau Tuhan sendiri yang telah mendengar doa dan permohonan saudara dan saya. Baik, kita sebelum jauh belajar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan pada saudara, yaitu Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Demikian bunyi firman Allah. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dikatakan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak dapat memungkiri sebagian yang saya layani memang mendapat banyak mujizat, mendapat pemulihan. Tetapi sebagian juga ada mereka yang tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Ya, malah bertahun-tahun, malah kadang-kadang kehidupannya masih dalam mengalami kesulitan dan kesulitan. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang kasih, firman Tuhan mengatakan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Apakah Allah atau Yesus pilih kasih? Tentu tidak. Apakah Allah tidak adil? Tentu tidak. Yang menjadi masalah, bagaimanakah kita ini mau mendapat jawaban daripada Tuhan? Nah, sebagian dari mereka yang tidak dapat mujizat Tuhan atau jawaban daripada Tuhan karena sikapnya yang salah, ya, responnya yang salah, ya, pergi ke gereja mencari sesuatu, bukan mencari Tuhan, mencari hal-hal yang di luar Tuhan. Ya, kadang-kadang kita datang ke gereja atau datang kepada Tuhan, cari tempat yang nyaman, ya, gereja yang mewah, semuanya yang serba nyaman gitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat seseorang tidak mendapat jawaban daripada Tuhan. Dari mana kita tahu? Yuk kita akan lihat, yaitu ayat yang ayat 5 dan ayat 6 bagian A. Dikatakan dalam Markus pasal yang
6 tadi dikatakan demikian. Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Ia itu Yesus tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang, tidak semua disembuhkan. Ya, dari sakitnya dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Lalu ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saudara sudah mengiringi Yesus tetapi saudara tidak mendapat satu kepuasan dalam hidup saudara. Tidak ada damai sejahtera saudara di dalam kehidupan mengiring Tuhan atau menjalani kehidupan iman saudara, tidak ada damai sejahtera. Saudaraku, saya tekankan di sini kalau saudara sungguh-sungguh bukan tidak ada problem, tidak ada kesulitan dan tidak ada masalah. Ya, semuanya itu pasti ada. Karena yang namanya problem sampai kita besok dipanggil Tuhan pun masih ada. Tetapi apakah kita hidup ya, di atasnya problem atau kita hidup di dalamnya problem? Dengan kata lain, kita dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Saya yakin, saya percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka apa yang dikatakannya itu jaminan buat kita. Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan dunia yang diberikan kepadamu. Nah, perhatikan saudara, karena damai sejahtera Tuhan sendiri, ya, damai sejahtera Yesus sendiri yang diberikan kepada kita. Seharusnya di dalam kehidupan apapun seperti Yesus waktu ada mati di atas kayu salib, dia tidak ada keluhan. Dia hanya berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Sebab itu mari, kalau saudara meresponi firman Tuhan dengan benar, artinya seperti apa yang ada yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, maka saudara, saya jamin saudaraku, saudara akan mengalami damai sejahtera. Saudara akan mengalami sukacita. Saudara akan mengalami kepastian. Nah, yang pertama saudaraku, yang perlu kita ketahui, ya, harus ada cara berpikir yang berubah. Berubahlah akal budimu, ya, supaya kita dapat mengenal kehendak Allah. Ya, kalau kita mengenal kehendak Allah, maka apapun masalah problem dalam kehidupan ini, saudara akan hidup di atasnya problem. Saudara tetap akan mengalami kepastian, damai sejahtera dan sukacita. Saudara tidak akan bertanya-tanya sepanjang hidup saudara, siapakah Tuhan itu? Nah, yang pertama saudaraku, pengenalan akan Tuhan, ya, pengenalan akan Tuhan Yesus menentukan diri kita. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, maka saudara akan mengalami apa yang sudah saya katakan tadi. Siapa dia saudaraku? Dia adalah Allah. Allah yang sangat mengasihi manusia. Dikatakan dia adalah Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya. Yesus mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dia 100% manusia, 100% Allah. Kalau kita mengenal Yesus sebagai Allah saudaraku yang kekasih, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah. Dia adalah Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman, dikatakan demikian. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ialah Allah. Menurut saudara, sekarang periksa saudara ke dalam hati saudara. Menurut saudara siapakah Tuhan itu? Kalau saudara mengatakan saudara bahwa Tuhan itu adalah nabi atau salah satu nabi, maka saudara ya perlu saudara betulkan cara berpikir saudara. Dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain.
bukan salah satu juru selamat. Salah satu juru selamat itu salah, dia satu-satunya. Dengan kata lain saudaraku, kalau kita tahu biar dia juru selamat, bukan hanya juru selamat dalam menyembuhkan atau menyelamatkan kita dari api neraka, tapi dia juru selamat dalam segala-galanya. Dia akan menyelamatkan saudara dari masalah hidup saudara. Dia akan menyelamatkan saudara dari sakit penyakit saudara. Dia akan menyelamatkan saudara dari kebangkrutan saudara. Mengapa saya katakan demikian? Saya ngalami saudaraku. Kalau ya saudara tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus itu, maka kehidupan saudara akan terombang-ambing. Bapak Ibu yang kasih, sebab itu saya selalu tekankan saudaraku, kenalilah Tuhan. Ya, supaya kehidupan saudara bertambah hari, bertambah mengenal pribadi yang satu ini saudaraku. Ya, gereja terus, bahwa kemarin minggu kita memberikan sertifikat kepada anggota gereja ya, yang telah mengikuti pembacaan Alkitab setiap hari 3 pasal, ya, yaitu berapa puluh orang yang sudah lulus diberikan sertifikat. Nah, gunanya apa? Mereka ikut lagi dan ikut lagi. Ada yang sampai ikut terus-terusan saudaraku. Karena pembacaan Alkitab ini penting. Begitu saya baca Alkitab berarti Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan mengajari saudara apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas Bukit Golgota. Nah, saya undang saudaraku, saudara ikuti ya, sehingga saudara terus bertumbuh iman saudara. Dan saudaraku, hari-hari saudara sungguh sangat indah sekali. Saudaraku, ke depan saudaraku, hal-hal yang terjadi dalam dunia tidak dapat meski sekalipun pandemi dan ekonomi mulai tumbuh, tetapi yang namanya dunia selalu berubah. Ya, dalam perubahan-perubahan ini kalau kita tidak mengenal Tuhan, ya, tidak akrab dengan Tuhan, maka kehidupan saudara akan senantiasa terbawa di dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan saudara, maka kehidupan saudara akan menjadi berkat, akan menjadi saluran berkat. Itu yang pertama. Ya. Pengenalan akan Yesus, dikatakan setelah mereka tahu bahwa itu Yesus, maka mereka berlari-lari saudaraku. Ya, tidak ogah-ogahan. Ya. Apakah demikian hidup saudara? Saudara sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana hidup saudara? Saat hari Minggu, saat pagi hari, apakah saudara berlari-lari? Dalam arti kata saudara sangat antusias untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan. Ya, sebab itu ayo saudara yang kasih, sangat penting sekali. Saya undang saudaraku nanti mulai tanggal 1 kita ada blessing night, ya, blessing night offline, ya, tanggal 1 hari Jumat 6:30 di tempat ini, ya, nanti terus kita akan tayangkan setiap minggu, setiap Jumat. Saya mengundang saudara untuk sama-sama. Mungkin saudara berbeban berat, mungkin saudara punya masalah. Kita akan menyembah, ya, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan salah satu mengenal Tuhan dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan memberikan pernyataan. Nah, saudaraku yang kasih, kita sudah memulai yang namanya menara doa. Menara doa setiap mulai hari Selasa sampai hari Jumat, saudaraku yang kasih. Menara doa itu artinya saudaraku, kita ada di menara, kita ada di atas. Kita dapat melihat, kalau saudara ada di lantai atas, taruhlah lantai 30, maka saudara akan lihat bagaimana pemandangan di bawah, keruwetan atau jalan mana yang macet atau jalan mana yang tidak macet. Di situ saudara akan melihat apa yang harus saudara lakukan. Karena saudara, firman Tuhan berkata, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sebab itu saya undang saudara,
untuk ikut bersama-sama dengan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah problem. Mari saudaraku, maka saudara akan melihat keajaiban kuasa daripada Tuhan. Yang kedua saudaraku, mereka yang menerima atau melihat berjumpa dengan Tuhan, yaitu yang meresponi keajaiban Tuhan. Ya, mereka mengenal Tuhan, mereka berlari-lari, ya, menjumpai Tuhan, membawa orang sakit. Dan saudaraku, Tuhan itu luar biasa karena meresponi dengan benar. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu Yehova Yire. Yesus itu Yehova Rafa yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyediakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka mereka merespon dengan benar, maka terjadi keajaiban demi keajaiban. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali saya melihat dan saya mengalami bagaimana Tuhan berbicara lewat pengalaman, sekalipun tidak secara audible saudaraku. Saya melihat teman-teman yang mengenal Tuhan, yang melihat bahwa Allah itu ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sakit disembuhkan, yang bangkrut dipulihkan, mereka yang mengalami masalah keluarga dipulihkan. Nah, saya tidak dapat bercerita panjang lebar saudaraku, tetapi dengan saudara bersama-sama dengan kami, ya, maka saudara akan dikuatkan satu sama lain. Saudara akan mendengarkan kesaksian bagaimana Allah menjawab doanya, cara yang ajaib. Nah, saudara yang kasih, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi saudaraku, ada banyak orang mengaku percaya, tetapi mereka tidak mengalami. Sebab itu pentingnya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Daud berkata, dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Saya ulangi, Daud mengatakan dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak separuh, tidak 3/4, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban, Daud punya kepastian, pasti ada jawaban. Dari mana kita tahu? Daud pernah mengatakan demikian, aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Seolah-olah Daud ragu-ragu, tapi tidak ragu-ragu saudaraku. Itu pertanyaan Daud yang memiliki jawaban yang pasti. Karena ayat selanjutnya dikatakan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan alam semesta. Luar biasa. Bukan tidak ada jawaban, bukan Daud ragu-ragu, tetapi Daud tahu jawabannya. Dia mengekspresikan bahwa gunung-gunung persoalan yang begitu tinggi tidak dapat diatasi. Tapi dia tahu persis pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Daud memang adalah kekasih Tuhan yang mengalami berbagai penyertaan Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Saudaraku yang kekasih, sebab itu saya rindu, alamilah Tuhan, alamilah Tuhan. Kalau saudara hanya membaca, hanya tahu, ya, saya tahu banyak saudaraku sekarang kadang-kadang di YouTube atau di manalah, ya, mereka berbicara tapi nggak tahu apa yang dibicarakan. Kenapa? Karena hanya sekedar tahu tapi tidak pernah ngalami. Ya, tapi kalau saudara hanya tahu, maka saudara, ya jujur aja saudaraku, saudara menjadi orang yang istilahnya sok tahu gitu saudaraku, ya. Tidak punya kerendahan hati untuk mau belajar. Kalau hanya saudara sekedar tahu, ya maka ya agamawi ya saudaraku. Tetapi kalau saudara mengalami saudaraku, ya punya pengalaman bersama Tuhan, ya, tetapi saudara tidak tahu saudaraku apa yang Alkitab ajarkan kepada kita, maka kita menjadi orang yang dikatakan
dukun rohani. Ya, sebab itu saya mau saudara imbang. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan kita ini ikut Tuhan seperti bandulan saudaraku. Ya, tidak boleh ditahan ke kiri saja, ya harus ke kanan. Kalau kita tahan ke kiri saja, kita menjadi ekstrim kiri. Ya, oh sepah tahu, tidak pernah enggak dapat mau belajar firman Tuhan, selalu melihat diri kita tahu semua. Ya, pasti saudara pernah mengetahui orang yang demikian, enggak dapat dibantah gitu saudaraku ya. Tetapi kalau saudara juga miring ke kanan terus, maka saudara akan menjadi ekstrim saudaraku. Nah, perlunya kita tahu akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saudaraku yang kekasih ya, ada seorang, ya saya katakan mereka hamba Tuhan lah, ya, lebih belajar lebih banyak daripada kita. Ya. Dia datang, dia memberikan nubuatan kepada saya, singkatnya saudaraku, dia melihat saya ada di atas panggung, katanya begitu saudaraku. Ya. Dan dikatakan dia mendapat penglihatan bahwa saya mengalami yang namanya stroke. Itu sebelum 2 bulan yang lalu saudaraku. Nah, kalau saya melihat dari apa yang dia katakan dengan pendidikannya, dengan dia seorang pendoa katanya. Ya katanya ini loh saudaraku yang menjadi susah saudaraku. Maka kalau saudara hanya berdasarkan pada itu, maka saudara akan mengalami ketakutan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menghukum kita. Sekali lagi, hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib bagi orang yang di dalam Yesus. Ya, tidak ada hukuman. Ya, Roma 8 ayat 1, tidak ada hukuman lagi. Nah, kalau ada yang demikian, maka harus ditolak. Saya tolak saudaraku. Bukan saya berdebat dengan dia, percuma kalau berdebat, gak ada hasilnya. Ya, saya tutup, saya katakan oke, terima kasih. Udah. Ya. Karena apa? Saya tahu persis Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih karunia yang melimpah. Ya, bagi orang yang di dalam Tuhan tidak ada hukuman. Hukuman sudah di atas ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Titik. Sudah selesai kata Tuhan Yesus. Sebab itu orang Kristen hidup dalam kemerdekaan. Lalu kita bertumbuh mengenal Sang Juru Selamat kita. Nah, kalau kita mengenal, kalau kita memahami siapa Tuhan kita, saudaraku, hidup saudara akan mengalami banyak hal yang indah bersama Tuhan. Dan saudaraku, yang terakhir dikatakan ayat 56 tadi saudaraku. Yuk kita baca dulu ayat 56 saudaraku. Dikatakan demikian. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, semua orang menjadi sembuh. Dengan kata lain, saudaraku, iman orang-orang itu ada iman kepada Kristus, bukan iman kepada hamba Tuhan. Betul enggak saudaraku? Mungkin saudara pernah mengalami banyak orang beriman kepada hamba Tuhannya. Salah saudaraku. Saudara jangan sekali mengkultuskan hamba Tuhan. Saudara mengagumi, yes. Saudara berkata orang itu dipakai Tuhan, saya katakan amin. Tapi saya mau katakan dengan saudara, saudara pun dipakai oleh Tuhan. Tinggal saudara terus mau bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Kita baca dulu saudaraku. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Ini ayat terakhir. Perhatikan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya ulangi. Ya, jangan sekali-kali mengandalkan hamba Tuhan. Kalau saudara mengagumi, oke, saya setuju. Hormat harus, tetapi kalau saudara sampai mengandalkan manusia, ya, maka yang rugi saudara sendiri. Saya menyaksikan banyak teman-teman yang sudah kecewa
dengan orang Kristen, tidak mau ke gereja lagi. Ya, ada yang kecewa dengan orang Kristen, utang gak bayar, saudaraku. Ada lagi omongannya tidak karuan, saudaraku, sehingga mereka berkata hidupnya tidak lebih baik daripada saya. Nah, saya berdoa buat saudara ya yang mungkin hari ini masih mencari-cari. Perhatikan saudaraku, jangan mengandalkan manusia ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai orang pinter, ya, brilliant, ya, tapi saudara dia tetap manusia yang punya kelemahan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang senior-senior sudah dipanggil Tuhan, toh akhir mereka juga mati, saudara. Lazarus pun jadi dibangkitkan juga harus mati, saudaraku. Buat apa kita harus andalkan manusia? Andalkanlah yang diberitakan. Dia, Yesus satu-satunya Tuhan. Dan dikatakan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati-hati saudaraku. Namanya menjauh ini tidak terasa saudaraku. Tidak terasa. Ya tidak apa-apa lah. Segini aja yang penting gak usah aktif-aktif. Tidak usah pelayanan lah. Yang penting aku percaya sama Tuhan. Bukti ini tidak apa-apa. Aku ya diberkati. Keluargaku ya bahagia. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah cukup, ya, saya melihat dengan mata kepala sendiri saya alami, ya, teman-teman saya, saudaraku, ya, yang dulunya begitu aktif, tapi menjauh daripada Tuhan, akhirnya dia cerai, akhirnya dia hancur, akhirnya dia mengalami ketempurukan. Apakah kita mau, saudaraku, mengakhiri kehidupan yang demikian? Tentu tidak mau. Kalau saudara lihat ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saya bacakan saja. Ia, yaitu orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akan tinggal di padang gurun, sepi, gak ada sesuatu yang menggairahkan akhir hidupnya. Saudaraku yang kekasih, tapi saya melihat orang-orang hamba Tuhan yang senior dalam kehidupannya. Sampai usia 90 sekian tahun, 96 saudara, bahkan yang 100 lebih saudaraku. Kehidupannya mengalami sukacita sekalipun tubuhnya memang merosot saudara. Tapi wajahnya kelihatan saudaraku. Tetapi orang yang tidak mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Saudaraku, saya melihat beberapa waktu yang lalu sudah saya saksikan saudaraku dengan teman-teman di full time. Dulu teman sangat diberkati kaya raya saudaraku. Tetapi karena kekayaannya mulai menjauhkan dia dari Tuhan. Jauh sekali. Sehingga sekarang dia dalam keluarganya hancur. Dalam arti meskipun tidak divorce ya. Tapi mereka kalau dijak ngomong selalu tidak menghiraukan. Kadang-kadang dengan anaknya pun demikian. Lah hidup gitu itu buat apa saudaraku? ya sayang kan? Ya kalau saudara ikut Tuhan indah sekali. Nah, bagaimana kalau saudara mengandalkan Tuhan? Ayo ayat 6. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat, jangan naruh harapan pada dunia. Ya, dalam tempo sekejap hilang lenyap. Banyak peristiwa, saudara-saudara lihat di TikTok, di Google, orang paling cantik ya, di Thailand, kaya raya, terjun bebas dari rumahnya yang megah. Banyak sekali sudah. Saya tidak bisa berikan contoh karena waktu saudaraku. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan menaruh harapan, ya maaf, dengan titel, dengan dokter, gelar dokter. Ya.
Tetapi kalau saudara menaruh harapan dengan Tuhan, Alkitab saya mengatakan pengharapan saudara tidak mengecewakan. Akibatnya ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Luar biasa. Ya, sumber kehidupan, akar itu sumber kehidupan bagi pohon. Itu ada di batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Apa iya yang dimaksud apa saudaraku? Tidak mengalami panas terik kalau akarnya itu ada di sumber mata air atau di batang air. Saya pastikan tersuplai semua kebutuhannya saudara. Sehingga daunnya dikatakan dan daunnya tetap hijau yang tidak khawatir akan tahun kering. Saudaraku, tahun kering ini paceklik. Tahun kering ini ya pencobaan, ya, problem masalah. Itu selalu ada. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Dia bisa berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memegang tangan kananmu yang berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Saudaraku yang kasih, mari kita andalkan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara, supaya saudara mempunyai pemikiran yang benar, mempunyai paradigma yang benar, sehingga kita boleh berjalan di dalam keajaiban Tuhan. Mari, Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk semua yang ikut Blessing Night pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah roh yang berada di mana-mana. Sebab itu hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah saudara-saudara kami yang saat ini beribadah online Tuhan. Jamah satu persatu supaya mereka Tuhan mempunyai pemikiran yang baru, mempunyai paradigma yang baru, pengenalan akan Engkau yang baru Tuhan. Mereka yang kecewa Tuhan, dalam nama Yesus aku cabut. Mereka yang dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali melayani Engkau. Tuhan, berikan pencerahan kepada mereka. Dalam nama Yesus, hamba juga berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau berikan kesembuhan yang sakit Tuhan. Karena pilur-Mu sudah menyembuhkan mereka. Engkau pulihkan mereka Tuhan yang dalam masalah-masalah ekonomi. Seperti Tuhan telah memulihkan anak-anak-Mu yang lainnya. Engkau pulihkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar terus kami mengandalkan dan berharap kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Baiklah saudaraku, ada tambahan pengumuman yang harus saya sampaikan. Untuk penyerahan anak tanggal 3 Juli bulan depan. Ya, harap perhatikan, dan mulai tanggal 1 ya, itu ada Blessing Night secara outset atau tatap muka di Tegalsari nomor 60. Bagi saudara semua yang punya beban, sakit penyakit, akan kami doakan bersama hamba Tuhan yang diurapi sehingga saudara memiliki pengertian dan pemahaman yang lebih lagi. Dan saudaraku yang kekasih, menara doa, sekali lagi menara doa sangat penting sekali ya, supaya apa saudaraku, supaya kita dapat mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita boleh tetap teguh dan tegar. Saudaraku jangan lupa menara doa hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat ya, itu jam 11 sampai jam 12 semua akan didoakan. Dan saudara kalau mau beban, apapun beban saudara, saudara bisa tulis, ada formulir di belakang. Saya rasa tidak ada yang lain. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku yang kekasih. Kuramasyana matakara. Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu yang besar. Terima kasih kami mengangkat kedua tangan kami Bapak. Tanda Tuhan, kami sungguh-sungguh bergantung kepada-Mu. Kami tahu Tuhan hidup kami hanya kasih karunia, hanya belas kasihan daripada-Mu. Dan kami percaya belas kasihan-Mu Tuhan terus melimpah atas kami. Saudaraku yang kasih, sekarang terimalah
dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin.